Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyusdianingsih dengan NIM 23218085. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang saya buat, yaitu terkait dengan metode pembelajaran CIRC atau disebut juga Cooperative Integrated Reading and Comprehension. Nah, pengertian dari metode ini sendiri adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan membaca dan menulis secara kooperatif. Menurut Hamzah dan Mardiah pada tahun 2016, model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca materi dari berbagai sumber dan menuliskannya dalam bentuk tulisan kolaboratif. Selain itu, CIRC juga bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kegiatan membaca yang telah dilakukan. Robert E. Slevin menjelaskan bahwa CIRC adalah program komprehensif yang mengajarkan keterampilan membaca dan menulis kepada siswa di sekolah dasar dengan fokus pada interaksi kelompok untuk membantu pemahaman bacaan. Model ini dirancang untuk mengakomodasi siswa dengan kemampuan, baik melalui pengelompokan heterogen maupun homogen. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran CIRC yaitu pembentukan kelompok, pemberian materi, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, tanggapan dari guru, dan kesimpulan bersama. Pada bagian pertama yaitu identitas modul. Identitas modul itu berisi identitas penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, topik, dan alokasi waktu. Nah, kompetensi awal yang saya gunakan yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk energi yang bergerak dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, memahami konsep dasar energi kinetik dan energi potensial. Yang ketiga, ada profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 poin profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menyadari bahwa energi adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan dengan baik. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu memahami bahwa konsep energi berlaku universal dan digunakan oleh berbagai budaya di seluruh dunia. Yang ketiga, gotong royong, yaitu dengan bekerja sama dalam melakukan percobaan atau proyek terkait energi. Yang keempat, mandiri, mampu mencari informasi tentang energi dari berbagai sumber. Yang kelima, bernalar kritis, dengan menganalisis data, hasil percobaan, dan menarik kesimpulan. Dan yang keempat, kreatif, yaitu dengan menyampaikan pendapat atau ide melalui presentasi secara kreatif. Kemudian, poin sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang saya gunakan adalah buku pelajaran IPA sekolah 4 dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Target peserta didik. Untuk target yang saya ingin capai yaitu yang pertama, semua peserta didik dapat memahami konsep energi kinetik, peserta didik dapat mengetahui macam-macam energi kinetik, dan peserta didik dapat memberikan contoh energi kinetik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yaitu dengan pembelajaran tatap muka. Komponen inti. Komponen ini terdapat 3 poin yaitu capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi yang termasuk dalam energi kinetik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hubungan energi kinetik pada energi cahaya, panas, bunyi, dan listrik. Elemen yang kedua yaitu elemen CP, terdiri dari pengertian energi kinetik, macam-macam energi kinetik, dan contoh penerapan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran atau TP, yaitu peserta didik dapat menjelaskan energi kinetik dan peserta didik dapat menghubungkan energi yang bergerak dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat memberikan contoh benda yang memiliki energi kinetik. Untuk poin pemahaman bermakna yaitu dengan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi macam-macam bentuk energi yang termasuk dalam energi kinetik dan memahami hubungan energi kinetik pada
energi cahaya, panas, bunyi, dan listrik. Pertanyaan pemantik yaitu seperti apakah energi bisa bergerak, ataupun apa saja yang termasuk energi kinetik. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pembukaan, yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengabsen kedatangan siswa, menghubungkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti dengan membentuk kelompok. Setiap kelompok bergantian membaca materi, kemudian siswa mengidentifikasi energi kinetik dengan bahasa sendiri, kemudian menyebutkan macam-macam energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari dan berdiskusi mengerjakan lembar kerja siswa. Kegiatan penutup yaitu dengan siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kedua, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, menekankan pengertian energi kinetik macam-macam dan contohnya. Dan yang terakhir, guru memberikan refleksi kepada siswa terkait materi yang dibahas. Asesmen penilaian yang saya gunakan penilaian formatif, yaitu dengan aktivitas siswa dalam kelompok dan pemahaman konsep, dan penilaian sumatif seperti tertulis, proyek, dan portofolio. Kegiatan pengayaan remedial yaitu dengan pengayaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dan pengulangan. Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Kemudian materi yaitu berisi pengertian energi kinetik dan macam-macam energi kinetik. Untuk pengertiannya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sedangkan energi kinetik yaitu energi yang dihasilkan oleh benda bergerak sehingga menghasilkan energi lain. Energi kinetik juga masih memiliki dua jenis, yaitu energi kinetik translasi dan rotasi. Energi kinetik translasi terjadi pada benda yang sedang mengalami gerak garis lurus, sedangkan energi kinetik rotasi terjadi pada benda yang sedang berputar. Macam-macam energi kinetik yaitu yang pertama energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh beragam benda yang dapat memancarkan cahaya. Penghasil energi cahaya terbesar di bumi yaitu sinar matahari yang dapat memberikan cahaya kepada seluruh bagian bumi sesuai dengan waktunya. Energi cahaya sebenarnya bisa bergerak. Maka dari itu kita mengenal adanya radiasi cahaya matahari. Matahari adalah sumber radiasi ultraviolet yang terdiri dari tiga jenis sinar, yaitu sinar UV yaitu UVA, UVB, dan UVC. Ketika matahari menyinari bumi, maka matahari sedang menghasilkan energi radiasi yang terbentuk dari partikel bergerak membawa panas, cahaya, dan radiasi lain ke sumber lingkungan. Pergerakan energi radiasi inilah yang menyebabkan energi cahaya termasuk energi kinetik. Yang kedua yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah hasil ketika suatu gaya, baik bunyi maupun tekanan, membuat suatu benda atau zat bergerak. Bersumber dari justenergy.com, energi bunyi berasal dari gerakan yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, energi bunyi bisa merambat dan memiliki kecepatan ketika merambat. Pernyataan tersebut memenuhi ciri-ciri kinetik, yaitu terjadi pada benda yang bergerak dan dipengaruhi oleh kecepatan. Ketika getaran bunyi merambat, maka getaran tersebut akan membawa energi melalui gelombang dan menggetarkan udara di sekitarnya. Yang ketiga yaitu energi panas. Energi panas yaitu energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lain sebagai akibat perpindahan suhu, sedangkan menurut ilmu sains, energi panas merupakan aliran energi antara dua sistem dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Energi panas memiliki atom yang bergerak cepat serta saling bergesekan seperti yang dibuktikan di atas. Energi kinetik terjadi pada benda yang bergerak. Artinya, energi panas memenuhi ciri utama energi kinetik. Dan yang terakhir yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dibutuhkan peralatan listrik tersimpan dalam arus listrik dan digunakan untuk menyalakan benda-benda tenaga listrik.
Perlu diketahui, energi listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kuat arus listrik, besar daya listrik, serta waktu listrik untuk mengalir. Artinya, semakin lama arus listrik mengalir atau semakin lama perangkat menyala, maka semakin besar pula energi listrik digunakan. Lama waktu arus listrik ketika mengalir tentu berhubungan dengan kecepatan gerak arus listrik. Berikut ini peristiwa yang berkaitan dengan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kendaraan mobil sedang melaju kencang di jalan, planet berputar mengelilingi matahari, air mengalir melalui sungai dari suatu desa ke desa lain, seseorang sedang memakai wahana roller coaster, dan lain sebagainya. Kemudian ada LKPD. Nah, LKPD bisa disusun dengan kreativitas sendiri. Saya menyusun LKPD ini menggunakan aplikasi Canva. Bisa diminta untuk menyebutkan contoh-contoh sumber energi dari energi bumi, energi cahaya, energi panas, dan energi listrik. Kemudian referensi bacaan guru dan siswa yaitu buku IPA kelas 4 SD dan artikel mengenai kinetik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yaitu buku IPA kelas 4 SD dan lembar kerja peserta didik. Berikutnya itu glosarium dan daftar pustaka. Saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.